Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Rozikin, NRP 31215100102. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Udin Harun Ar-Rasyid, di mana pada mata kuliah workshop desain web ini untuk diberi tugas untuk membuat video tentang HTML dasar, di mana HTML dasar ini sebagai dasar utama untuk membuat website. Saya sendiri dalam memenuhi tugas ini sudah saya buatkan source code, di mana source code yang akan ditampilkan ini berupa 11 menu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana ini adalah aplikasi yang direkomendasikan sehingga saya menggunakan. Nah, di sini saya juga ingin mempresentasikan dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana 11 file ini saya terdiri dari 11 file ini. Yang pertama adalah basic, HTML basic, kemudian yang kedua adalah HTML editor, HTML heading, kemudian keempat HTML link, kemudian kelima image, keenam elemen, 7 atribut, dan 8 comment. Yang ke-9 adalah HTML formatting, dan 10 HTML per format, dan yang ke-11 adalah HTML styles. Untuk yang pertama, ini saya sengaja untuk buatkan semacam daftar isi seperti ini, mana nanti akan tampilkan yang ditampilkan pada browser ini akan seperti ini, sehingga memudahkan untuk menampilkan. Di sisi kiri ini adalah menu yang tadi yang saya buat, kemudian yang kanan ini menampilkan dari kode-kode yang dibuat di Visual Studio Code tadi, tampilannya seperti apa. Yang pertama di HTML basic ya seperti ini. HTML basic yakni adalah menampilkan semacam teks paragraf, di mana ini ada teks H1 ini untuk heading, kemudian yang kedua adalah P ini adalah paragraf. Maka tampilannya ketika diklik HTML basic adalah seperti ini. Nah, ini pada umumnya satu digunakan untuk judul, sehingga judul itu ukurannya agak lebih besar, kemudian format heading pada defaultnya, kemudian pada paragraf ini adalah teks biasa yang ditampilkan secara default ukurannya seperti ini, tidak besar, ya sedang untuk teks biasa. Kemudian yang kedua, editor. Nah, ini editor ini saya menampilkan aplikasi yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa untuk pembuatan kode HTML ini tidak hanya menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini screenshot dari aplikasi Visual Studio Code. Dan yang kedua, yang seharian saya menggunakan Notepad++, karena memang terkadang Notepad++ ini saya mengambil ringannya, tapi sebenarnya saya akui lebih aplikasi ini mempunyai plus minusnya tersendiri. Nah, itu diantaranya untuk editor. Bisa juga menggunakan Notepad bawaan asli dari Windows, itu juga bisa. Hanya saja kalau Notepad hanya teks biasa. Untuk memformat atau untuk membantu kita memudahkan dalam membuat coding juga manual, intinya manual. Nah, sedangkan seperti Visual Studio Code lebih kompleks. Ketika kita mengetik apa, kemudian kita mendapat semacam saran, tinggal kita klik dan semuanya bisa beres. Lanjut ke yang ketiga adalah heading. Kemudian heading ini format H1, H2, H3,
H4 hingga H6. Nah, di sini H1, H2 ini ketika kita ditampilkan akan muncul seperti ini. Dari heading 1, H1 ini ukurannya sekian, kemudian heading 2 lebih kecil dari heading 1, heading ketiga akan lebih kecil dari heading 2, dan seterusnya hingga heading 6. Di sini untuk heading formatnya bold ya, karena heading ini lebih sering digunakan untuk judul teks atau judul pada tampilan atau kalau di berita dengan judul berita. Nah, itu lebih seringnya digunakan untuk itu. Sedangkan isinya digunakan menggunakan P atau paragraf. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, langsung ke HTML link. Nah, HTML link ini sangat sering kita jumpai pada web-web yang sudah kita buka atau yang sering kita kunjungi, di mana link tersebut disimbolkan menggunakan teks A, ansor. Nah, ini untuk sebagai referensi, karena ini memang pembuatannya ini mengacu pada referensi pada web W3 School ini. Saya gunakan untuk link tersebut, saya gunakan visit w3schools.com. Nah, jadi formatnya seperti ini. Kemudian ketika kita tampilkan pada tampilan di sini akan muncul seperti ini. Nah, ya ini. Lanjut pada kelima, yakni adalah HTML image. Di mana HTML image ini adalah HTML yang digunakan untuk menampilkan gambar. Sebagai contoh, ini untuk image ini adalah menggunakan img ini, kemudian src adalah source. Nah, ini filenya di mana atau nama filenya apa? Kalau di sini saya membuat folder img, artinya ada satu folder di mana gambar tersebut saya kumpulkan di situ. Kemudian namanya adalah pictorially.jpg. Kemudian ada atributnya alt, width, and height. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan pada menu berikutnya. Nah, kemudian di sini format tersebut akan menampilkan gambar akan seperti ini, HTML image. Nah, ini adalah gambar yang mana pada file tersebut ditampilkan pada browser lewat HTML tersebut, sehingga tampilannya akan muncul seperti ini. Kita lanjut untuk elemen HTML elemen ini. Nah, HTML elemen ini langsung saya tampilkan. Nah, di sini sesuai yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada start tag-nya, ada end tag-nya. Start-nya adalah H1, kemudian ada slash H1 ini sebagai penutup. Nah, untuk kontennya ada my first heading seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada P untuk paragraf, ketika diawali tag P seperti ini, kemudian kita tulis my first paragraph seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, ini untuk penulisan di HTML memang harus seperti ini. Baik, itu HTML elemen. Kemudian saya lanjutkan aja di atribut. Nah, atribut ini ada beberapa, saya gabungkan, di mana gambar-gambar tadi saya tampilkan ada atribut untuk gambar yang ditampilkan, itu bisa kita buat atributnya dari tinggi atau lebarnya, kemudian kita kasih title, atau mungkin kita kasih warna teksnya dan lain-lain. Ini saya jadikan satu. Mungkin yang pertama adalah the source attribute yang seperti ini. Nah, di sini akan menampilkan gambar, di mana gambar adalah imggirl.jpg ini kita buat lebar sama tingginya. Lebarnya 500, kemudian tingginya 600. Maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini yang pertama the source attribute.
thumbnailnya akan seperti ini. Ini dengan lebarnya, mungkin ini ukuran gambarnya ya. Ini karena diambil yang paling panjang mana, ini kelihatan diambil dari ketinggiannya. Sedangkan untuk lebarnya adalah fleksibel. Ya, kemudian yang lanjut pada weight and height attribute. Nah, ini sama dengan sebelumnya, dengan ukuran juga sama. Kemudian ada alternatif atribut. Alternatif atribut ini adalah untuk memberikan apabila gambar tersebut tidak ditemukan. Nah, ini akan menampilkan gambar ini menjelaskan bahwa ini adalah gambar girl white and jacket. Artinya judul dari gambar tersebut akan seperti itu. Nah, selanjutnya ada the style attribute. Ini bertuliskan color red. Jadi bertuliskan seperti ini, warna merah. Nah, ini secara default kalau tidak diberi atribut color red, maka tulisan text this red paragraph ini akan berwarna hitam. Dan kemudian ada lagi the title attribute. Di sini teks yang di dalam atribut tersebut. Seperti must open this paragraph to display the title attribute as tooltip. Nah, ini ketika kursor diarahkan pada teks ini, maka dia akan muncul title. Ya, ini yang bertuliskan seperti ini, I am a tooltip. Sebagai contoh, nah ini seperti teks yang kalau tidak ada atributnya, ketika diarahkan, nah, I am a header, karena ini adalah mengikuti heading tadi. Kemudian yang dibuat tadi adalah I am a tooltip pada teks ini. Baik, itu untuk yang HTML atribut. Untuk melangkah ke 8 adalah komen. Nah, komen ini lebih dikenal dengan tag HTML yang kalau saya pribadi saya gunakan adalah ketika saya membuat source code, kemudian tidak saya gunakan, mungkin atau memberikan penamaan ini adalah kode apa, kemudian ini adalah wilayahnya kode untuk apa, itu saya menggunakan komen seperti ini. Nah, untuk penampilan komen ini tidak muncul pada HTML-nya, pada browser. Nah, hanya saja untuk membantu kita ketika dalam proses editing seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa kode ini adalah diperuntukkan untuk apa, fungsi-fungsinya, dan apabila ada kode yang salah atau testing, bisa kita tutup atau kita hilangkan sementara lewat komen ini. Kalau ditampilkan seperti ini, nah tidak ada format khusus, artinya hanya teks tadi yang akan muncul. Kemudian melangkah lanjut ya di HTML formatting. Nah, HTML formatting ini sangat sering kita jumpai, dan ini juga terkait kalau kita seperti mengetik teks atau membuat teks ini seperti ke Microsoft Word, kita butuh teks tersebut tebal, miring, kemudian kecil untuk superscript, kemudian ada yang dikasih warna atau tanda. Nah, di HTML juga sama seperti itu. Nah, formatnya ini ada beberapa bagian. Di sini mulai yang pertama, yakni adalah menunjukkan bahwa teks tersebut adalah bold, italic, subscript, dan subscript dan superscript. Nah, seperti bold ini akan ada tag adalah B ya, tag B ini kemudian ditutup B. Nah, kemudian kalau italic adalah I, kemudian subscript pakai sub, dan superscript pakai sub. Nah, kalau ditampilkan akan seperti ini. Nah, this text is bold. Ini menggunakan format Nah, menggunakan tag B tadi. Kemudian this text is italic, ini I. Kemudian this is subscript. Nah, ini menggunakan tag HTML sub, kemudian and superscript untuk pangkat, seperti di matematika kemudian pangkat. Ini kemudian ada lagi menggunakan
Oh ya, ini saya batasi penggunaan HR ya. Ini juga merupakan tag HTML yang sering saya gunakan untuk memisah. Seperti HR ini adalah garis. Nah, seperti ini saya buat garis. Nah, kemudian melanjut dengan bold dan strong. Nah, ini kalau penggunaannya sih hampir sama ya. Hampir sama karena juga strong dan bold ini untuk teks tebal, maka tampilannya seperti ini. Bedanya dengan normal, kemudian bold dan strong. Kemudian lanjut ke italic. Nah, italic ini menggunakan i, ini sudah seperti yang di atas tadi, maka seperti ini. Kemudian ada small, HTML small. This is some small text. Small ini adalah ukurannya lebih kecil dari normalnya, karena normalnya seperti ini. Segini, kemudian ada small seperti ini. Lanjut lagi ke mark. Mark ini adalah menandai teks, di mana yang ditandai di sini adalah milk. Nah, maka akan muncul seperti ini, tertandai teks seperti ini. Kemudian ada my favorite color. Ini ada dikasih dicoret del. Nah, kemudian dikasih, nah ini, maka akan ini. Subscript dan superscript ini sudah seperti tadi. Kemudian saya pikir ini sudah cukup. Lanjut ke preformatted. Nah, preformatted ini menampilkan preformat yang mana ini akan ditampilkan pada bagian ini. Nah, ini sebelum terformat seperti ini ya. Ini di clear teks ini. Intinya untuk tag pre itu digunakan untuk menampilkan teks apa adanya ya. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir adalah styles. Nah, styles ini lebih cenderung mengarah pada CSS, di mana ini untuk memformat teks-teks yang dibuat yang terdiri dari seperti background color. Seperti ini di body style ini background color adalah saya buat abu-abu, maka tampilannya akan seperti ini. Semua background color backgroundnya adalah abu-abu, grey. Kemudian untuk this is heading. Nah, ini saya kasih warna adalah powder blue. Nah, maka seperti ini. Nah, ini adalah background dari H1. Kemudian ada lagi HTML5, ada backgroundnya berwarna ini tomato. Nah, maka seperti ini. Kemudian lanjut di H1 untuk this is heading ini teks akan berwarna biru, maka tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya P ini teks berwarna merah. Ini adalah stylenya adalah color red, maka merah seperti ini. Nah, kemudian ada lagi this is a heading. Ini adalah berformat atau style untuk fontnya adalah Verdana. Yang bawahnya adalah career. This is a paragraph ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini Verdana, ini career. Kemudian ada font size. Nah, font size ini bisa dibuat berupa pixel atau persentase. Ini juga bisa. Nah, ini di setting ada 300%, maka akan lebih besar dari heading seperti yang di atas tadi. Ini lebih besar ya. Kemudian font size yang berikutnya paragraf ada 160%. Nah, ini. Lanjutnya alignment. Nah, ini teks align adalah center. Artinya di ini teks akan diarahkan ke tengah. Nah, ini akan rata tengah. Kemudian pada paragrafnya juga sama. Maka tampilannya akan seperti ini.
Baik, sementara dari saya cukup itu, untuk memenuhi tugas dari Pak Udin Haruna Rasyid. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.